Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen Amelina Robbani Azrah, kami akan memperkenalkan identitas diri saya. Nama saya Hendro Pawiro dengan nomor NIM 221000021, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya akan menjawab pertanyaan strategi pembelajaran untuk pendidikan inklusi. Pertanyaannya, jelaskan strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kelas inklusi untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Penjelasan strategi pembelajaran untuk pendidikan inklusi adalah metode dan teknik pembelajaran yang memungkinkan semua siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, untuk belajar secara efektif dan merasa diterima. Berikut adalah beberapa strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kelas inklusi untuk pendidikan agama Islam. Yang pertama, pelajaran berbasis diferensiasi. Pembelajaran berbasis diferensiasi. Dalam pendekatan ini, guru menyesuaikan materi, tugas, dan cara pengajaran berdasarkan kebutuhan belajar setiap siswa. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua siswa, termasuk yang berkebutuhan khusus, mendapatkan materi yang sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar mereka. Penerapan di kelas pendidikan agama Islam. Membagi siswa ke dalam kelompok dengan tingkat kemampuan yang berbeda untuk memudahkan pemahaman terhadap materi pendidikan agama Islam. Memberikan materi yang bervariasi seperti buku teks, video, atau alat bantu visual lainnya agar siswa dapat memahami ajaran agama Islam sesuai dengan cara mereka belajar. Kemudian yang kedua, pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif melibatkan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas bersama dalam konteks inklusi. Strategi ini dapat memperkuat hubungan sosial dan memfasilitasi siswa untuk saling mendukung. Penerapan di kelas pendidikan agama Islam membagi siswa ke dalam kelompok yang terdiri dari siswa dengan kemampuan yang beragam, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus, untuk saling berbagi pengetahuan dan keterampilan. Setiap kelompok dapat diberi tugas untuk mendiskusikan topik-topik dalam pendidikan agama Islam, seperti nilai-nilai Islam, tokoh agama, atau ajaran dalam Al-Quran dengan cara yang inklusif. Yang ketiga, penggunaan teknologi dan alat bantu pembelajaran. Teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mendukung pembelajaran siswa dengan kebutuhan khusus. Penggunaan media visual, audio, atau perangkat pembaca layar dapat mempermudah siswa dengan gangguan penglihatan atau pendengaran dalam memahami materi. Penerapan di kelas pendidikan agama Islam menggunakan video atau aplikasi pembelajaran interaktif yang dapat mengajarkan ajaran Islam dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Menyediakan alat bantu seperti alat pembaca layar atau perangkat yang dapat membantu siswa disabilitas dalam mengakses materi pendidikan agama Islam. Kemudian yang keempat, pendekatan multisensori. Pendekatan ini melibatkan penggunaan berbagai indera, pendengaran, penglihatan, sentuhan, dan lain-lain, untuk membantu siswa memahami materi dengan cara yang lebih menyentuh. Pendekatan multisensori ini sangat berguna bagi siswa dengan gangguan belajar atau disabilitas tertentu. Penerapan di kelas pendidikan agama Islam memperkenalkan ajaran Islam melalui berbagai metode, seperti mendengarkan ceramah agama, melihat gambar atau video tentang kisah Nabi, serta menggunakan benda-benda atau aktivitas fisik yang berkaitan dengan ajaran Islam.
Menggunakan teknik pembelajaran seperti role play, di mana siswa dapat memerankan peristiwa atau tokoh dalam sejarah Islam untuk lebih menghidupkan pelajaran. Kemudian yang kelima, pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan emosional dan sosial siswa. Siswa dengan kebutuhan khusus seringkali membutuhkan perhatian lebih dalam hal emosional dan sosial. Guru perlu menciptakan suasana yang aman, inklusif, dan mendukung bagi semua siswa agar mereka merasa dihargai dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Penerapan di kelas pendidikan agama Islam mengadakan diskusi tentang nilai-nilai sosial dan emosional dalam Islam, seperti pentingnya persaudaraan, kasih sayang, dan tolong-menolong antar sesama umat manusia. Menggunakan cerita-cerita dalam Al-Quran atau hadis yang mengajarkan moral dan nilai sosial agar siswa dapat merenungkan dan berdiskusi bersama tentang topik tersebut. Kemudian yang keenam, mengajarkan dengan pendekatan individu. Beberapa siswa, terutama yang memiliki kebutuhan khusus, mungkin memerlukan pendekatan yang lebih terfokus dan disesuaikan dengan kondisi mereka secara individu. Guru perlu memberikan perhatian khusus agar setiap siswa dapat berkembang sesuai dengan potensi mereka. Penerapan di kelas pendidikan agama Islam yaitu memberikan materi atau tugas yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Misalnya, menyediakan bacaan Al-Quran atau materi agama dalam bentuk yang lebih sederhana dan dengan instruksi yang lebih rinci bagi siswa yang membutuhkan. Menyediakan waktu tambahan atau dukungan tambahan untuk siswa yang membutuhkan agar mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian yang ketujuh, menggunakan metode tanya jawab dan diskusi. Pembelajaran yang interaktif di mana siswa dapat aktif bertanya dan berdiskusi sangat bermanfaat untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan membangun pemahaman yang lebih mendalam. Metode ini juga dapat memfasilitasi siswa untuk belajar dari berbagai perspektif. Penerapan di kelas pendidikan agama Islam melakukan sesi tanya jawab yang melibatkan semua siswa, baik yang membutuhkan dukungan khusus maupun yang tidak. Mengadakan diskusi kelompok kecil tentang topik-topik dalam pendidikan agama Islam seperti makna doa, syariat Islam, atau tokoh-tokoh inspiratif dalam sejarah Islam. Kemudian yang kedelapan, pemberian umpan balik positif dan konstruktif. Memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif penting untuk meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri siswa. Ini akan sangat membantu siswa dengan kebutuhan khusus yang mungkin merasa kurang mampu. Penerapan di kelas pendidikan agama Islam memberikan pujian atau apresiasi atas upaya dan pencapaian siswa dalam mempelajari ajaran Islam, meskipun pencapaiannya berbeda-beda. Memberikan umpan balik yang membangun siswa ada kesalahan, serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperbaiki dan memperdalam pemahamannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.